Entah apa yang dipikirkan oleh robot yang satu ini. Scene dibuka dengan memperlihatkan Danggoron berada di tepi tebing yang di bawahnya ada ombak ganas yang siap menghantam. Di bawah gemuruh langit yang badai, Danggoron tersambar petir hingga terjatuh. Terdampar di sebuah gua, Danggoron pun terbangun karena mendengarkan suara rintihan dari dalam sebuah kapsul yang diduga di dalamnya adalah robot Bei Robo yang sama seperti dirinya. Danggoron memutus rantai yang membelenggu kapsul tersebut. Hingga sebuah robot hiu hitam keluar dari kapsul. Memperkenalkan diri dengan percaya diri kalau dia bernama Sharkler. Memiliki pencipta yang sama seperti Danggoron yaitu Koenji. Perkenalan singkat pun terjadi, Sharkler bisa menganalisa dan mengetahui Danggoron hanya melalui tatapan. Hingga Danggoron akhirnya memberi informasi kalau masih banyak robot birobo lain di luar sana. Danggoron akan memperkenalkan Sharkler kepada mereka. Saat akan keluar gua, Sharkler menginjak papan yang bertuliskan segel. Artinya selama ini Sharkler dalam kapsul itu sudah sengaja disegel oleh seseorang. Berpindah ke Yuzuru dan Kabutaku sedang mendengarkan curhatan sang emak, dikarenakan bapak sering main golf. Kebetulan bapaknya pulang dan memberitahu akan manfaatnya. Saat di perjalanan Danggoron menceritakan soal gugusan bintang yang dapat mengabulkan apa saja jika kita mendapatkannya. Sharkler akan mentraktirnya kue dango jika ia bercerita lebih banyak lagi. Sampailah Danggoron membocorkan info tentang puzzle bintang, yaitu gugusan bintang yang sudah mengabulkan permintaan, akan menjadi puzzle. Puzzle itu diletakkan pada wadahnya yang terdapat di markas Kabutaku. Mereka pun sampai ke depan markas Kabutaku yang di luar markas ada Denden Roller dan Tobimaski yang berjaga. Danggoron memperkenalkan Sharkler kepada mereka sebagai teman baru sesama Bei Robo. Perkenalan itu tidak mendapat respon yang bagus dari Tobimaski dan Denden Roller. Setelah menganalisa kekuatan mereka, Sharkler langsung menantang Denden Roller. Denden Roller yang marah pun berjalan ke arahnya. Dengan mudah Sharkler menghentikan Denden Roller, dan melemparkannya jauh ke udara. Tobimaski yang ketakutan melihat kekuatan Sharkler hanya bisa bersembunyi. Sharkler yang tidak segan memotong-motong bangku taman tempat Tobimaski bersembunyi. Tobimaski langsung terbang dan berniat mengadukan ini kepada Kabutaku. Di dalam markas Kabutaku, Sharkler mencari keberadaan puzzle bintang tersebut. Setelah bertemu dan akan mengambilnya, Sharkler kepergok oleh Kabutaku dan kawan-kawan. Sharkler yang merasa terkepung menganalisa semua robot yang ada di sana, dan ternyata Kabutaku memang memiliki power yang tinggi. Sehingga dia berpura-pura ramah dan ingin berteman. Namun Tobimaski menceritakan keganasan Sharkler. Danggoron yang tak terima pun akhirnya terjerat konflik yang sepele itu. Dengan dewasanya Sharkler menyudahi keributan itu dan berdamai. Tak lama Kuranosuke datang dan menginformasikan ada gugusan bintang yang menempel pada sebuah kereta api. Kabutaku menggunakan Denden Roller, Danggoron berubah jadi roda, dan Sharkler hanya berlari dan dapat mengimbangi kecepatan dua pelari cepat tersebut. Bahkan kecepatannya tak terlihat oleh Kobrander dan gengnya yang sedang makan. Melihat Tantorina yang bergantung ke Tobimaski terbang sangat pelan. Kobrander mencurigai ada gugusan bintang. Kwajiro yang sudah berada di depan kereta itu mencoba menghentikan kereta, dan terpental. Dengan cepat Sharkler berlari ke depan kereta dan menahan kereta itu dengan kekuatannya hingga kereta itu berhenti dengan mulus. Danggoron dan Kabutaku yang datang ke lokasi pun ingin memperebutkan gugusan bintang tersebut. Di sela keributan, datanglah seorang masinis yang merupakan Kapten Tombol yang menyamar. Kekuatan Kapten Tombol tidak dapat dianalisa oleh Sharkler, sehingga dia mengikuti alur lomba dari Kapten Tombol. Perlombaan dipilih melalui mesin dan pertandingan pertama yaitu table hockey. Seperti pertandingan hoki tapi diadakan di atas meja. Setelah berpindah ke lokasi pertandingan, Kwajiro dan Danggoron yang terpilih untuk bertanding pertama pun berubah ke wujud supernya. Setelah bel dibunyikan, mereka pun mulai bermain. Saking serunya pertandingan, skor Kwajiro dan Danggoron terus berimbang hingga tak terasa babak pertama sudah berakhir. Akhir babak pertama skor imbang 5 sama. Ketika akan mengisi koin lagi untuk babak kedua, ternyata Kapten Tombol tidak membawa uang lagi untuk mengisi koin, sehingga pertandingan dinyatakan imbang. Pertandingan kedua yang terpilih yaitu judo. Disney Kabutaku dan Sharkler yang akan bertanding. Kabutaku pun berubah ke wujud supernya. Sharkler juga berubah ke wujud supernya yang membuat mereka semua kaget. Pertandingan pun dimulai.
Di awal, Kabutaku sempat mendesak Sharkler. Namun perlahan Sharkler membalikkan keadaan. Sehingga penonton pun terkejut, ada Birobo lain yang kekuatannya setara Kabutaku. Di sini Tantorina bercerita tentang robot yang pernah disegel oleh kakek Koenji karena kekuatannya yang amat menyeramkan. Mereka menyadari robot yang tersegel itu tak lain adalah Sharkler. Pertandingan berlanjut, Sharkler mendesak Kabutaku dengan menangkat lalu melemparnya keluar arena. Kabutaku terlempar dan berubah ke wujud asalnya. Dengan ini kelompok Kabutaku pun kalah dan dikeluarkan oleh Kapten Tombol. Kabutaku yang keluar bersama Kwajiro tepat terjatuh di atas Kobrander dan mereka pun tertimpa. Kabutaku menceritakan tentang Sharkler kepada Kobrander. Kobrander mengenal siapa robot itu. Saat gugusan bintang sudah di tangan Sharkler dan hendak mewujudkan keinginan. Ternyata gugusan bintang itu palsu. Dia pun geram dan marah kepada kelompok Yuzuru. Sharkler tidak pernah diberitahu kalau gugusan bintang itu juga ada yang palsu. Jangan pernah untuk menganggap lemah orang baru, karena kita tidak tahu seperti apa dia sesungguhnya. Wahai para senior dunia sekolah dan kerja, pesan ini sangat menusuk Anda. Selalu menindas orang tak berdaya, tapi Anda tidak mengetahui apa-apa yang di belakangnya. Sekian penutup episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.